Selamat malam, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersyukur dapat mengunjungi saudara lagi malam hari ini. Dan biarlah kita tetap tekun, tetap bersekutu di dalam doa. Dan saya sangat menghargai saudara-saudara semua yang dengan tekun melaksanakan ibadah doa 10 hari ini dengan Pekan Pentakosta ini. Dan mari saudara, kita tunduk kepala, kita mau mendengarkan firman Tuhan sejenak. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama-sama dengan jemaat-Mu, sekalipun lewat online ini. Berkatilah ibadah persekutuan malam hari ini, persiapkan jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh membuka hati, menerima lawatan Tuhan, pencurahan Roh Kudus. Sebab Tuhan sudah mencurahkan Roh-Mu yang kudus. Kami umat-Mu tinggal membuka hati, menerima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu dan berikan kami damai sejahtera-Mu dalam hidup kami. Segala puji bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan, saudara. Kemarin malam firman Tuhan suatu pertanyaan, apa kamu sudah penuh dengan Roh Kudus? Kemudian kalau kita membaca dalam Injil Yohanes mulai pasal 14, 15, 16, Tuhan Yesus juga berbicara tentang Roh Kudus ini. Itu tema utama. Karena dia akan meninggalkan, pulang ke surga, menyediakan tempat bagi kita, maka waktu itu hati murid-murid gelisah, sedih. Tetapi Tuhan berjanji, semuanya ini kukatakan kepadamu. Ya, tetapi kamu tidak bisa menampung semua, tidak bisa mengingat. Tetapi kalau Roh Kudus, ya, penghibur itu Roh Kudus datang kepadamu, maka dia nanti yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan. Nah, ini pentingnya kita dipenuhkan Roh Kudus. Kita bisa mengingat firman, kita bisa mengerti firman, kita diajar oleh firman. Kemarin saya katakan kita di Roh Kudus itu kita bisa menyeru Tuhan dengan tidak merasa canggung, karena kita bisa dipimpin Roh Kudus, bisa menyeru Allah itu Aba, ya Bapa. Dan Roh itu akan menolong kita untuk berdoa, sehingga setiap anak Tuhan yang ada Roh Kudus, dia pasti bisa berdoa. Puji Tuhan. Nah, tetapi untuk mengerti firman Tuhan, ya, kan kita dianjurkan membaca firman, tetapi membaca seringkali kita tidak mengerti, kita bosan, ngantuk. Nah, oleh karena itu perlu Roh Kudus. Alkitab mengatakan di sini,
Kalau roh penghibur itu datang, ya, yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Jadi untuk mengerti Alkitab, mengerti firman, itu perlu kuasa Roh Kudus untuk menolong kita, membantu. Itu pentingnya sudah dipenuhi Roh Kudus, supaya kita bisa mengerti firman. Jika kita kalau mendengar firman itu tidak lalu saja begitu. Ya, puji Tuhan. Nah, mari kita akan membaca lagi di dalam surat Yohanes, ya. Ini surat Yohanes, ya. 1 Yohanes pasal 4, ya. Dan di situ ayat 4 dan 5 mengatakan, ya, yaitu roh yang dikaruniakan kita itu Roh Kudus yang mengajar kita. Itu pengurapan dari Roh Kudus terjadi pada kita, sehingga kita tidak perlu belajar dari orang lain. Roh itu mengajar kita. Nah, ini pentingnya, saudaraku, kita dipenuhi Roh Kudus. Kemudian kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-14 tadi. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, ya. Ayat yang ke-27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ini pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Ya. Kita tidak akan gelisah, tidak akan gentar. Nah, kalau saudara membaca Yohanes 4 ayat 1, itu Tuhan juga berkata, jangan gelisah hatimu, jangan terharu, karena aku akan meninggalkan kamu. Nah, rasa gelisah, rasa gentar ini seringkali berlaku bagi anak Tuhan, apalagi mendengar berita-berita yang dewasa ini begitu rupa. Tetapi Yohanes 14 itu secara khusus Tuhan bicara, Tuhan mengajarkan semua perkataan itu supaya kamu jangan gelisah, jangan gentar. Ya. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar apapun yang terjadi. Bahkan dalam Ibrani katakan sekalipun langit tergoncang, kita tidak perlu gentar dan takut. Nah, supaya kita bisa tidak gentar dan takut, Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahteranya Tuhan tidak seperti diberi oleh dunia. Kalau dunia itu damai sejahtera itu ukurannya apa? Oh, kalau kamu ada uang banyak, ada rumah bagus dan sebagainya, ada berkat. Tetapi kalau damai sejahtera yang Allah beri tidak seperti itu, saudaraku. Justru damai sejahtera diberikan kepada kita, seringkali kita diizinkan mengalami masa yang sukar. Ya, contohnya waktu Yesus berlayar bersama murid-muridnya, tiba-tiba angin ribut, gelombang, badai mengamuk. Saudara-saudara, mereka gentar, mereka gelisah, mereka panik. Loh, Tuhan Yesus tidur di buritan. Karena apa? Tenang. Nah, kemudian mereka berkata, diam, teduhlah. Teduh sekali. Ini suatu kejadian atau suatu contoh bagaimana damai sejahtera Tuhan Yesus yang diberikan kita itu walaupun ada badai, ada angin ribut, ada pencobaan, ada kesukaran, kita ada damai sejahtera, tidak masalah. Nah, ini kalau Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Kalau tubuh kita ini menjadi rumah Roh Kudus, saudara tidak perlu takut, tidak perlu gelisah,
tidak perlu gentar, ya, tetapi kita tetap tenang. Sebab itu mari kita mohon supaya Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Dan sebetulnya secara jelas itu Tuhan sudah mencurahkan. Di dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, Tuhan mencurahkan kasih-Nya oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menikmati kebersamaan Tuhan bersama kita itu. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Ya, malam hari ini tentu tidak bijaksana kalau saya panjang lebar bicara, tetapi yang penting kita mau berdoa. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa, ya toh? Kita berdoa, minta kuasa Roh Kudus mengerjakan hidup kita. Puji Tuhan, tinggal berapa malam lagi, mari kita tuntaskan ibadah kita ini. Haleluya. Kita menyanyi ya, saya menyanyi, saudara ikut dari rumah masing-masing. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Biarlah Engkau berhembus di tengah-tengah umat-Mu yang berhimpun pada malam hari ini. Mereka sekeluarga bersekutu merindukan curahan Roh Kudus. Tuhan, biarlah Engkau urapi kami, urapi dengan urapan yang baru. Penuhi hati kami dengan pribadi-Mu, yaitu Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan, supaya kuasa-Mu dinyatakan dalam ibadah kami. Kami boleh menikmati hadirat Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu berjanji, kalau kami menerima Roh Kudus, kami akan diajar untuk mengerti firman Tuhan. Bahkan kami berdamai sejahtera, sekalipun di dunia ini penuh dengan badai angin ribut, kesukaran-kesukaran, tetapi damai sejahtera-Mu membuat kami tidak gelisah dan tidak gentar. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Nah, saudara teruskan berdoa sampai saudara merasakan hadirat Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati.